Bab 952. Monatore. Satu alam raja surgawi, 100 overload kosmik. Suamiku tersayang, kita pasti mati. Mata Protos penuh ketakutan. Suamiku sayang, kenapa kamu tidak membawa guru bersamamu dan aku akan kembali bersama mereka? Kata Protos kepada Devan. Lalu dia berteriak kepada Yohantore, hei, lepaskan mereka, aku akan kembali bersamamu. Yohantore tertawa dan berkata, baik. Meski tidak sulit baginya untuk menangkap Protos. Tapi Protos sukarela dan tidak disengaja. Hasilnya sangat berbeda. Jika dia menangkap Protos dengan paksa, itu mungkin untuk menghapus kesadaran Protos dan menjadikannya pesawat luar angkasa. Tapi jika Protos bersukarela, masih banyak lagi yang bisa dimainkan. Bagaimanapun, Protos dapat mensimulasikan berbagai bentuk kehidupan. Anak kecil, demi Protos yang memohon padamu, cepat pergi dari sini. Yohantore berkata kepada Devan dengan tidak sabar. Dia tidak sabar untuk membuat Protos berubah menjadi apa yang dia inginkan. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang pria. Di kosmik, ada juga wanita yang tidak bisa didapatkan. Sama seperti Yohantore. Ada beberapa wanita yang ingin dia dapatkan. Salah satunya adalah penyihir wanita yang membuat sang pangeran terpesona. Salah satunya adalah pemimpin Imperial Phoenix, Monatore. Di saat yang sama, itu juga merupakan ibunya. Tentu saja ibu suri ini bukanlah ibu kandungnya. Dia hanyalah selir dari Imperial. Kemudian, ketika mantan pemimpin tersebut jatuh, dan perebutan kekuasaan di posisi istri pemimpin menjadi sengit. Bahkan permaisuri pun tewas dalam pertarungan tersebut. Yang tidak diduga adalah seorang selir yang biasanya tidak pamer, berhasil dalam perebutan kekuasaan. Menjadi penguasa baru Imperial Phoenix. Bahkan ada rumor, selir ini bahkan tidak disukai oleh pemimpin sebelumnya. Tidak mungkin seorang pemimpin imperial memiliki terlalu banyak selir. Begitu banyak sehingga dia bahkan tidak dapat mengingatnya. Bagaimana mungkin dia bisa menyukai mereka semua? Dan raja baru ini, meskipun dia tidak disukai, namun penampilannya sebenarnya tidak buruk sama sekali. Bahkan sangat tinggi. Apalagi dia memiliki kekuatan yang dahsyat. Telah menjadi objek fantasi semua pria di Imperial Phoenix. Sayangnya, begitu dia menjadi selir, tidak ada yang berani menyentuhnya. Sekarang dia telah menjadi pemimpin imperial, tidak ada orang yang berani menghujat. Bagaimana jika Protos berubah menjadi Monatore? Bukankah itu sangat indah? Kalau tidak, bagaimana Yohantore bisa membiarkan Devan pergi? Terlebih lagi, dia bisa menunggu sampai dia mendapatkan Protos, dan kemudian diam-diam menemukan seseorang untuk membunuh Devan. Suamiku sayang, dia sudah berjanji, tolong segera pergi. Kata Protos mendesak. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa dia membantu Devan. Mungkin perasaan yang ditimbulkan oleh kelakuan 10 hari itu. Bagaimanapun, dia tahu dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Alangkah baiknya jika Devan bisa diselamatkan. Devan juga tidak menyangka kalau Protos ini sebenarnya cukup setia. Dia langsung berkata, dia setuju, tapi aku tidak. Suamiku sayang, apa maksudmu? Protos tampak bingung. Tidak ada yang bisa mengambil wanitaku, kata Devan dengan mata menyipit. Setelah mendengar kata-kata Devan, tubuh halus Protos bergetar. Namun tak lama kemudian, dia berkata, suamiku sayang, apakah kamu bodoh? Aku bukan perempuan. Aku bahkan bukan manusia. Dengar perintahku dan cepat pergi. Jangan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku bukan lawannya? Devan memandang Protos dan tiba-tiba merasa bahwa dia cukup manis. Ya ampun, suamiku sayang, dia adalah Raja Langit. Selain itu, dia didukung oleh Imperial Phoenix. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Protos menghela napas. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu, kata Devan dengan tenang. Oh,
suamiku sayang, kenapa kamu begitu keras kepala? Membuatku sangat kesal. Dia akhirnya memberi Devan kesempatan untuk bertahan hidup. Akibatnya, Devan tidak menyukainya sama sekali. Bukan waktu yang bagus untuk menjadi pahlawan saat ini. Protos, kamu juga sudah melihatnya. Bukannya aku tidak ingin melepaskannya, tapi dia benar-benar mencari kematian. Kemari pengawal, bunuh dia untukku. Ngomong-ngomong, tubuh roh wanita di sebelahnya harus jangan sakiti dia. Yohantore mencibir. Awalnya, dia hanya menginginkan Protos. Tapi karena Devan tidak tahu harus berbuat apa, itu bukan salahnya. Terutama, tubuh roh perempuan di sebelah Devan. Benar-benar cantik. Suatu kali, dia mengira Monatore adalah wanita tercantik di dunia. Tanpa diduga, penampilan tubuh roh perempuan ini tidak kalah dengan Monatore. Bahkan lebih dari itu. Tampaknya ada kejutan yang tidak terduga. Baru saja, dia hampir membiarkan kecantikan menakjubkan ini hilang. Sekarang, bahkan jika Devan berlutut untuk memohon padanya, dia tidak akan membiarkan mereka berdua pergi. Meski itu hanyalah tubuh roh. Namun dengan kekuatan imperial, masih ada cara untuk membantunya membentuk kembali tubuhnya. Ya. Saat berikutnya, ratusan Overlord Kosmik bergegas menuju Devan. Melihat Overlord Kosmik bergegas ke arahnya dengan kekuatan besar, Protos itu menutupi matanya. Matil, enyahlah. Namun, suara gemuruh terdengar. Saat berikutnya, ratusan Overlord Kosmik memuntahkan darah dan terbang mundur. Satu demi satu, mereka terluka parah. Wow, suamiku sayang, kamu luar biasa. Protos membuka matanya dan melihat pemandangan di depannya, matanya yang indah dipenuhi dengan warna. Dia bahkan memeluk Devan dan menciumnya. Alam Raja Surgawi, tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Tetapi bahkan jika kamu berada di alam Raja Surgawi, kamu tidak boleh tidak menghormatiku. Ingat, orang yang membunuhmu bernama Yohantore, dan dia adalah Pangeran Ketujuh Imperial Phoenix. Yohantore bergegas menuju Devan seperti bintang jatuh. Yohantore adalah Raja Surgawi tahap tengah. Serangan dengan kekuatan penuh sudah sangat luar biasa. Sayangnya, yang dia temui adalah Devan. Devan langsung memukulnya. Boom! Tubuh Yohantore juga terbang kembali. Dan Devan, dengan satu langkah, menyusul Yohantore dan meraih lehernya. Lepaskan Pangeran Ketujuh. Overlord Kosmik yang terluka ingin datang membantu, tetapi tidak berani. Aku Pangeran Ketujuh dari Imperial Phoenix. Sebaiknya kamu melepaskanku, jika tidak, kamu pasti akan mati. Yohantore tidak menyerah ketika Devan mencekik lehernya, tetapi mengancam. Kamu masih berani mengancamku sekarang. Mata Devan dingin. Devan tanpa sadar ingin mematahkan leher Yohantore. Suamiku sayang, jangan bunuh dia. Saat ini, suara cemas Protos terdengar. Devan memandang Protos dengan bingung dan berkata, dia juga menangkapmu, dan kamu memintaku untuk melepaskannya. Tidak, suamiku sayang, tentu saja aku berharap dia mati, tapi dia adalah Pangeran Ketujuh. Jika kamu membunuhnya, kamu akan menyinggung Imperial Phoenix, kata Protos. Apakah Imperial Phoenix sangat kuat? Devan berkata dengan acuh tak acuh. Imperial Phoenix memang kuat. Di kosmik yang begitu luas, hanya ada beberapa ribu orang yang bisa disebut Imperial. Mereka adalah penguasa sejati di kosmik. Setiap Imperial memiliki fondasi yang sangat kuat. Kita orang biasa tidak berani untuk bersaing dengan mereka, jelas Protos. Bersambung. Bab 953 sesuatu terjadi pada penguasa planet Halimun. Kosmik sangat luas dan tak terbatas. Jumlah galaksi di dalamnya tak terhitung jumlahnya, bahkan jauh lebih banyak daripada kerikil di Antares. Namun di kosmik yang begitu luas, hanya ada beberapa ribu Imperial. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Imperial. Setiap Imperial memiliki padang bintang yang tak ada habisnya. Bahkan Imperial terkecil pun memiliki ratusan juta galaksi di bawah kekuasaannya.
Sebuah imperial besar memiliki wilayah kekuasaan puluhan miliar galaksi. Dihitung dengan cara ini, yang disebut imperium itu sekecil kerikil di depan sebuah imperial. Meskipun Devan juga tahu imperial sangat kuat. Di luar dugaan, hanya ada beberapa ribu imperial di seluruh kosmik. Itu di luar dugaannya. Haha, nak, tahukah kamu betapa kuatnya aku sekarang? Aku menasihatimu untuk segera melepaskanku, lalu memberikan tubuh roh di sebelahmu kepadaku, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Tak seorang pun di kosmik dapat mendengar kata imperial dan tidak merasa takut. Bahkan orang dari imperial yang sama pun tidak akan berani membunuh orang dari imperial lain begitu saja. Terlebih lagi, dia masih seorang pangeran. Devan tersenyum saat mendengar ini dan berkata, sebenarnya, aku juga berasal dari imperial. Kamu juga berasal dari imperial, kamu berasal dari imperial mana? Yohantore tercengang. Namun, dia cukup percaya dengan apa yang dikatakan Devan. Lagi pula, jika dia tidak berasal dari imperial, Devan tidak mungkin lebih kuat darinya. Imperial Eponia. Devan perlahan melontarkan beberapa kata. Imperial Eponia. Aku belum pernah mendengarnya. Tunggu, kamu tidak mungkin membicarakan. Sebelum Yohantore selesai berbicara, pusaran hitam gelap muncul di lehernya. Kemudian, tubuhnya dilahap habis-habisan oleh pusaran hitam. Ledakan atom, kamu memang dari Imperial Eponia. Tidak, Yohantore menjerit melengking. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi ketiadaan. Jika Yohantore tidak pernah bertarung untuk membunuh kaisar pembunuh, Devan mungkin tidak menggunakan ledakan atom padanya. Namun dia sebenarnya berani berpikir untuk bersama kaisar pembunuh. Maka jangan salahkan dia. Lani, para overlord kosmik lainnya langsung ketakutan setengah mati. Bahkan pangeran ketujuh dari alam raja surgawi dibunuh hingga menjadi ketiadaan. Mereka hanyalah overlord kosmik. Tidaklah cukup bagi Devan untuk menamparnya. Jelas sekali, Devan telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka sebelumnya. Suamiku sayang, jangan biarkan mereka melarikan diri. Melihat overlord kosmik melarikan diri seperti orang gila, Protoss berkata dengan cepat. Sekarang Devan telah membunuh Yohantore. Tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Cara terbaik adalah membunuh semua orang yang hadir. Dengan cara ini, Imperial Phoenix mungkin tidak mengetahui bahwa Devan lah yang membunuh Yohantore. Namun, ratusan overlord kosmik melarikan diri ke segala arah. Dan ada gerbang teleportasi. Bahkan jika Devan berada di alam raja surgawi, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan mereka semua. Namun, Devan tidak khawatir sama sekali. Suamiku sayang, apakah kamu benar-benar tidak takut sama sekali dengan Imperial Phoenix? Protoss bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Devan tersenyum tipis, lalu berkata, aku berkata, kembalilah. Saat berikutnya, para overlord kosmik yang semuanya mengira mereka telah melarikan diri. Semua kembali ke posisi semula. Aztek, suamiku sayang, bagaimana kamu melakukan itu? Pada saat ini, mata Protoss dipenuhi bintang-bintang kecil. Dia langsung menjadi gadis penggemar kecil-kecil Devan. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah melarikan diri? Kenapa aku kembali lagi? Aku tidak tahu. Sekelompok overlord kosmik tampak bingung. Karena aku memintamu untuk kembali. Devan mencibir. Saat berikutnya, tubuhnya terbang langsung ke udara. Sebuah bola jahram muncul di ujung jarinya. Sesaat kemudian, bola jahram itu melebar hingga seukuran lapangan sepak bola. Setelah itu, ia melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan. Ini, apa ini? Tubuh ratusan overlord kosmik terbang menuju bola jahram tanpa terkendali. Tidak peduli seberapa energi magis mereka gunakan, mereka tidak dapat melepaskan diri. Segera, ratusan overlord kosmik semuanya ditelan oleh bola jahram dan menghilang tanpa jejak. Devan mengulurkan tangan dan menyentuh langit. Bola jahram itu juga menghilang. Mereka semuanya mati. Protoss membuka mulutnya lebar-lebar.
Dia tidak percaya dengan apa yang telah dia lihat. Devan menghancurkan seorang Raja Langit dan juga menghancurkan ratusan overlord kosmik dalam sekejap. Kekuatan bertarung semacam ini sungguh sulit dipercaya. Mati setelah kematian, Devan berkata dengan ringan. Ledakan atom adalah satu serangan. Tapi lingkaran atom adalah serangan kelompok. Ratusan overlord kosmik ini telah terpecah menjadi partikel-partikel dasar kosmik. Bahkan penguasa waktu pun tidak dapat menghidupkannya kembali. Suamiku sayang, kamu luar biasa. Protoss dengan bersemangat melemparkan dirinya ke pelukan Devan dan mencium Devan beberapa kali. Namun tak lama kemudian, Protoss itu sepertinya mengingat sesuatu. Cepat turun dari Devan. Bertanya dengan gugup, Imperial Eponia yang kamu bicarakan, mungkinkah? Imperial Eponia? Ya benar, itu Imperial Eponia. Devan mengangguk. Tenggorokan Protoss itu menggeliat keras. Lagi pula, menurut rumor yang beredar, Imperial Eponia berkomitmen terhadap segala jenis kejahatan. Pendirinya, Virgil, bahkan merupakan generasi tiran. Kejam dan haus darah. Suamiku sayang, apakah masih terlambat bagiku untuk melarikan diri sekarang? Kata Protoss lemah. Kakimu bertumpu padamu, jadi kamu bisa pergi jika kamu mau. Devan mengerutkan bibirnya. Meskipun Protoss sedang mengandung anaknya, dia tidak ingin memaksanya. Kalau begitu, apakah aku benar-benar bisa pergi? Protoss berpura-pura pergi. Pergilah. Devan melambaikan tangannya. Apakah kamu yakin tidak akan melempar bola jahram atau semacamnya ke arahku? Protoss bertanya dengan sedikit cemas. Kenapa aku harus melempar bola jahram ke arahmu? Bahkan jika kamu ingin melemparkannya itu juga. Devan sepertinya tahu apa yang dia katakan. Mata Protoss berputar dengan cepat. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku tidak akan pergi. Apakah kamu tidak takut aku akan melukaimu? Devan bertanya. Suamiku sayang tidak akan melukaiku. Terlebih lagi, jika suamiku sayang berani melukaiku, aku akan melukai putramu. Kata Protoss sambil mengelus perutnya yang rata. Devan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, ayo kembali. Saat itu, komunikatornya berdering. Eliana lah yang menghubunginya. Ada apa? Kak Eliana, Devan Centuro Drohi. Ada sesuatu buruk yang terjadi, Devan, penguasa planet Halimun, dia. Ada apa dengannya? Bicaralah pelan-pelan. Eliana, aku tidak bisa menjelaskannya dalam satu atau dua kalimat. Datanglah ke Imperium Halimun untuk menemukanku. Oke, aku akan segera ke sana. Menutup komunikasi, Devan segera mulai mencari gerbang teleportasi ke Imperium Halimun. Namun, sekarang letaknya sangat jauh dari Imperium Halimun. Untuk mencapai Imperium Halimun, perlu melakukan teleportasi berkali-kali. Untungnya, semua gerbang teleportasi memilikinya. Apa yang harus aku lakukan? Protoss berkata dengan cepat ketika dia melihat Devan mengeluarkan gerbang teleportasi untuk pergi. Dia adalah Protoss, dan tubuhnya sangat besar, jadi dia tidak bisa memasuki gerbang teleportasi. Devan juga tercengang. Ya, Protoss tidak bisa masuk ke gerbang teleportasi. Berapa biaya dibutuhkan untuk membangun gerbang teleportasi yang memungkinkan Protoss untuk melewatinya? Bersambung.